jawabannya jika ada pasien dengan migrain dengan hipertensi, maka akan lebih baik mana menggunakan profilaksis migrain propranolol atau amitriptilin. Iya. Jadi untuk jawabannya adalah apabila terdapat pasien migrain dengan hipertensi, maka dapat dipilih golongan beta blocker seperti propranolol ataupun metoprolol karena selain dapat menurunkan latensi juga dapat menjadi profilaksis migrain yang terbukti efektif. Namun apabila ada kontraindikasi dari obat tersebut seperti asma, COPD dan bradikardi, maka perlu dipertimbangkan obat golongan yang lain seperti amitriptilin. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Assalamualaikum, Mutiara. Izin bertanya. Waalaikumsalam, ya. Untuk profilaksi yang amitriptilin sama propanolol ini apa boleh dikombinasi? Makasih. Oh ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya, baik, apakah boleh mengombinasikan propranolol dengan amitriptilin? Jadi, menurut jurnal yang saya baca, itu boleh dikombinasikan propranolol dengan amitriptilin dengan catatan apabila monoterapi dengan salah satu obat tersebut itu kurang efektif. Hal tersebut guna mengurangi resiko efek samping yang dapat terjadi pada pasien. Terima kasih, Ajeng. Izin bertanya, Iya, silakan ke Amdan. amitriptilin ini kan tadi dikatakan lebih efektif dari propanolol. Apakah amitriptilin ini aman untuk pemakaian jangka panjang sebagai agen profilaksis dari migrain tersebut? Ya, baik atas pertanyaannya, di mana pertanyaannya tadi itu amitriptilin dikatakan lebih efektif dari propanolol. Apakah amitriptilin ini aman untuk pemakaian jangka panjang sebagai agen profilaksis migrain ya, Kak? Jadi untuk jawabannya adalah pada penelitian ini tidak dilakukan penilaian efek penggunaan jangka panjang, sehingga butuh dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi keamanan penggunaan jangka panjang. Nah, mungkin sementara dapat dilakukan pemberian obat secara terkontrol untuk memonitoring efek pengobatan. Terima kasih, Kak Amdan. Tanya Ari, eh, Mutiara, Ya, silakan Dika. di sini menurut kamu dari validitas eksternalnya ini tuh apa? Terus apakah bisa diterapin di Indonesia ini, di negara kamu sendiri ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dika. Baik, untuk pertanyaannya Dika, yaitu bagaimana menurut ini validitas eksternal dari hasil penelitian. Apakah hasil bisa diterapkan di Indonesia? Jadi untuk jawabannya adalah validitas eksternal cukup baik karena prevalensi migrain di Indonesia yaitu 18% di mana sekitar tiap 5 sampai 6 orang itu terdapat satu orang yang menderita migrain. Kemudian yang kedua adalah obat profilaksis yang dilakukan pada penelitian ini umum digunakan di Indonesia yaitu propranolol dan amitriptilin. Dan yang ketiga, kedua obat ini banyak tersedia di Indonesia dan termasuk obat yang murah dan mudah didapat. Terima kasih, Rika. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah semua deh yang bertanya? Tinggal satu pertanyaan yang belum, dokter. Silakan.
Siapa yang bertanya? Yang belum bertanya siapa, Dek? Saya urutkan ya. Tadi Reza sudah belum? Belum, dokter. Silakan bertanya. Baik, dokter. Em, Mohon izin, Mbak Mutiara. Iya, silakan Kak Reza. Mungkin sederhana saja. Bagaimana mekanisme kerja dari amitriptilin dalam mencegah migrain? Dan itu saja. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya dari Kak Reza, bagaimana kerja obat amitriptilin dalam mencegah terjadinya serangan migrain? Baik Betul. untuk Ya, baik untuk jawabannya yang pertama adalah amitriptil ini dapat meningkatkan aktivitas serotonin di otak yang berperan dalam pengaturan rasa sakit, suasana hati, dan fungsi biologis lainnya. Perubahan kadar serotonin dapat memicu serangan migrain pada sebagian orang dan peningkatan serotonin oleh amitriptilin dapat membantu mencegahnya. Yang kedua, amitriptilin ini juga mempengaruhi norepinefrin, neurotransmitter lain yang berperan dalam pengaturan rasa sakit. Dan yang ketiga, selain efek pada serotonin dan norepinefrin, amitriptilin ini juga memiliki efek pada reseptor alfa androgenik, histamin H1, dan muskarinik M1. Hambatan pada reseptor H1 ini menyebabkan sedasi yang dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan relaksasi yang juga penting dalam manajemen migrain. Terima kasih, Kak Reza. Ya, terima kasih, Muti. Yes. Jelas. Jadi ini jurnalnya tentang apa, Dek? Dek Mutiara. Jurnalnya ini tentang apa? Tentang perbandingan propanolol versus amitriptilin sebagai monoterapi untuk profilaksis migrain, dokter. Oke, untuk migrain ya. Migrain ini gimana sih cara menegakkannya? Sebelum kita menterapikan, kita harus menegakkan diagnosis migrain ya. Cara menegakkan diagnosis migrain. Caranya gimana? Eh, Kriteria dari migrain ini dilakukan dari anamnesis, di mana serangan nyeri kepala berlangsung selama 4 sampai 72 jam, dokter. Tidak diobati ataupun tidak berhasil diobati. Kemudian nyeri kepalanya itu mempunyai sedikitnya 2 di antara 4 karakteristik migrain, yaitu lokasi unilateral, kualitas berdenyut, intensitas nyeri sedang hingga berat. Nah, keadaan bertambah berat oleh aktivitas fisik ataupun penderita ini menghindari aktivitas fisik rutin seperti berjalan ataupun naik tangga. Kemudian selama nyeri kepala ini disertai salah satu gejala berikut, yaitu nausea atau muntah dan fotofobia atau fonofobia. Nyeri kepala tidak disebabkan oleh penyakit lain, dokter. Jadi kalau ada pasien datang dengan nyeri kepala, kalian harus pastikan dulu ini nyeri kepalanya tipe primer atau sekunder. Kalau migrain itu primer apa sekunder? Primer, dokter. Ya, kalau migrain itu nyeri kepala tipe primer. Nyeri kepala tipe primer ada 3, ada migrain, ada tension type headache, dan juga ada apa? Satu lagi Cluster, apa? dokter. Ada cluster. Jadi pastikan dulu bedanya apa. Kalau nyeri kepala sekunder, contohnya pasien stroke nyeri kepala, pasien infeksi otak meningitis dia ada nyeri kepala, atau misalnya trauma otak atau tumor otak dia ada nyeri kepala, itu nyeri kepala sekunder. Kalau yang primer yang 3 tadi. Kalau nyeri kepala sekunder biasanya ada
defisit neurologis lainnya, entah itu kelemahan anggota gerak atau defisit neurologis lainnya atau paresis nervus cranialis. Kalau kalau primer enggak. Nah, kalau primer khasnya kalau migrain nyeri kepalanya gimana? Separuh unilateral dan berdenyut, kualitasnya sedang sampai berat. Apakah semua pasien migrain itu harus dikasih terapi profilaksis? Tidak, dokter. Yang dikasih yang kasus yang apa, Dek? Profilaksis diberikan pada kasus apa? Terapinya migrain itu kalau secara umum ada terapi abortif non spesifik dan abortif spesifik. Abortif yang non spesifik golongannya NSAID, asam mefenamat, parastamol, itu yang non spesifik. Kalau yang spesifik golongannya sumatriptan, terus apa ergotamin, itu yang spesifiknya. Nah, kalau profilaksis ini kita berikan pada kasus yang apa? Migrain yang seperti apa? Migrain yang apa, Mutiara? Migrain yang eh, lebih dari 4 kali per bulan, yang atau lebih dari 8 hari sakit, dokter, yang sering. Untuk migrain kronis, biasanya baru kita berikan terapi profilaksis. Terapi profilaksis ada banyak. Yang bisa dipakai ya propanolol, itu ya amitriptilin. Tapi kalian juga harus tahu efek sampingnya apa. Kalau amitriptilin apa, propanolol apa. Kalau dari jurnal itu yang superior yang mana? Propanolol atau amitriptilin? Amitriptilin, dokter. Alasannya apa? Kenapa kok amitriptilin di jurnal itu? Em, di situ tidak menjelaskan mengapanya, dokter. Cuma dari studi komparatif pada pasien. Nggak ada ininya, penjelasannya, kenapanya. Mungkin amitriptilin ini lebih efektif, dokter. Tapi amitriptilin kalian harus juga perhatikan kalau ada pasien dengan kelainan jantung. Itu juga kontraindikasi kalau untuk amitriptilin. Ya, silakan dilanjutkan jurnal yang kedua, Dek. Baik, dokter, terima kasih. Halo dokter, Assalamualaikum. Izin untuk share screen. Apakah sudah dapat terlihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Rizkyana Sari dengan nomor 9. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal reading yang berjudul Guidelines for Neuroprognostication in Adults with Guillain-Barré Syndrome, yang dimana dokter pembimbingnya adalah Dr. Nurlisa Nura Aulia Spesialis. Kemudian di sini untuk eh, penulis dan afiliasinya di sini berikut, yang mana jurnal ini diterbitkan pada bulan Maret 2023. Kemudian untuk pendahuluannya di sini ada GBS, yakni polineuropati autoimun pasca infeksi yang disebabkan misalkan adalah Campylobacter jejuni, yang mana insidensinya 1-2 kasus per 100.000 per orangnya selama per tahun, meningkat pada lansia yakni di atas 50 tahun. Adanya komplikasi kritis yang menunjukkan 10-30% pasien memerlukan ventilasi mekanis, yang mana rata-rata masa inkubasinya itu 14 hari. Kemudian mortalitasnya atau kematiannya 1-13%, terutama akibat ARDS, sepsis, atau disautonomia. Kemudian untuk tantangannya, variasi kecepatan pemulihan 20% mengalami kelemahan residual setelah 1 tahun. Kemudian untuk tujuan penelitiannya di sini untuk mengidentifikasi dari prediktor klinis untuk ventilasi, mekanis, ambulasi, dan outcome dari fungsionalnya. Yang bertujuan juga untuk menyediakan panduan komunikasi prognosis kepada pasien atau keluarga.
Kemudian untuk metode penelitiannya di sini tinjauan sistematis dengan kriteria PICOTS, metodologinya menggunakan grade, yang mana penilaian kualitas bukti lebih dari tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Rekomendasi diklasifikasikan sebagai kuat atau lemah. Kemudian alat evaluasinya di sini menggunakan QUIPS, yakni mengevaluasi resiko bias dalam studi prognostik. Misalkan seleksi peserta, pengukuhan faktor. Kemudian ada juga PROBAS untuk menilai dari validitas model prediksi, kalibrasi, diskriminasi. Untuk sampelnya di sini pencarian literatur yakni 1058 studi dari PubMed, Embase, Cochrane yang berkisar antara tahun 1946 hingga 2022. Kemudian untuk kriteria inklusinya di sini adanya studi observasional atau klinis dengan jumlah peserta di atas dimulai dari di atas 35 peserta hingga di atasnya. Kemudian untuk prediktor dievaluasi yang mana dalam analisis multivariat, kemudian artikel dapat dipilih. Setelah artikel dapat dipilih, 45 studi yang terdiri dari 32 observasional dan adanya 13 uji klinis secara klinis. Kemudian untuk fokus analisnya di sini bisa dilakukan dengan prediktor usia, kelemahan bulbar, skor EGRIS atau EGOS. Kemudian untuk outcome-nya di sini ada ventilasi mekanis yang berlangsung selama 14 hari, kemudian ambulasi independen di atas 3 bulan, penilaian fungsinya juga di atas 6 bulan. Kemudian selanjutnya di sini untuk metode penelitiannya, di sini ada inklusi dan eksklusi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk eligibilitasnya juga screening, ada identifikasi. Untuk ininya identifikasi pencarian database yang mana ditemukan 1077 studi melalui pencarian di database ilmiah seperti PubMed ataupun Scopus dengan tambahan sumber tambahannya 27 studi yang mana diidentifikasi dari sumber lain, misalkan referensi artikel, repositori, institusional seperti itu. Kemudian adanya total awal 1077 ditambah 27 menghasilkan 1104 studi yang mana dilakukan penyaringan setelah itu ataupun screening. Dari 1058 yang disaring itu, kita bisa mengambil judul dan abstraknya untuk menilai relevansi dengan topik. Kemudian adanya juga kelayakan atau eligibilitas, yang mana terdapat 82 artikel, teks lengkap, dinilai secara mendetail untuk memastikan kelayakannya. Dengan ada pengecualian, 37 studi tidak memenuhi kriteria kelayakan. Misalkan metode tidak valid, data tidak lengkap. Kemudian apabila lolos kriteria, dilanjutkan 45 studi yang mana memenuhi syarat dan dimasukkan ke dalam kualitatif atau analisis mendalamnya ini. Kemudian apabila termasuk inklusif seperti itu, maka studi yang dipilih 45 ini akan menghasilkan analisis akhir dalam tinjauan sistematisnya. Kemudian selanjutnya di sini untuk skor EGRIS, yang mana sebelum masuk ke hasil kita harus mengetahui beberapa scoring. Yang pertama adalah skor EGRIS. Untuk skor EGRIS ini menampilkan scoring yang ditunjukkan untuk memprediksi risiko kebutuhan ventilasi mekanik pada pasien dengan sindrom Guillain-Barré atau GBS ini, yang mana skor EGRIS dikembangkan oleh Erasmus Universitas yang mencakup 3 prediktor, yakni ada usia, ada prediktor dan skor, terdiri dari waktu dari awal kelemahan hingga masuk rumah sakit dengan kategori di atas 7 hari bernilai skor 0, 4-7 hari skornya 1, kurang dari 3 hari skornya 2. Interpretasinya semakin cepat pasien masuk rumah sakit setelah munculnya kelemahan, maka semakin tingginya akan skornya ini. Hal ini karena pasien dengan progresi penyakit cepat beresiko lebih tinggi mengalami gagal napas. Kemudian ada kelemahan wajah atau bulbar saat masuk rumah sakit dengan kategori 0, tidak ada skor, ada skor 1, interpretasinya kelemahan saraf kranial, misalnya sulit menelan, bicara cadel, menunjukkan keterlibatan saraf bulbar yang dapat mempengaruhi fungsi pernapasan. Kemudian adanya skor MRC,
Some score saat masuk rumah sakit, Medical Research Council, yang mana dengan kategori 51 sampai 60 kekuatan otot notalnya, maka di sini menunjukkan skornya 0. Untuk skor 1 ditunjukkan dengan 41 sampai 50, skor 2 31 sampai 40, skor 3 21 sampai 30. Kemudian skor 4 dinilai adanya kelemahan parah yakni kurang dari 20. Menurut penjelasan tersebut. Kemudian total skor dari EGRIS ini rentang skornya adalah 0 sampai 7. Yang mana untuk interpretasinya di sini adalah skor 0 sampai 2 menunjukkan resiko rendah membutuhkan ventilasi mekanik, skor 3 sampai 4 risiko sedang, skor di atas 5 dengan resiko tinggi. Kemudian adanya signifikansi klinis, yang mana tujuan utama mengidentifikasi pasien GBS yang beresiko gagal nafas untuk memungkinkan pemantauan intensif atau intervensi sedini mungkin. Kemudian adanya akurasi prediksi berdasarkan penelitian, yang mana skor EGRIS memiliki akurasi yang baik, artinya mampu membedakan pasien yang membutuhkan ventilasi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah skor EGOS, yang mana skor EGOS ini menjelaskan bahwa sistem scoring ini untuk memprediksi hasil fungsional pasien dengan sindrom GBS ini, yang dikembangkan untuk memperkirakan kemampuan pasien pulih atau tingkat kecacatannya jangka panjang. Sehingga yang terdiri dari adanya prediktor dan skor, terdiri dari usia saat onset di atas 60 tahun, skornya 1, 40 sampai 60 tahun, skornya 0,5, kurang dari 40 tahun, skornya 0. Interpretasinya, usia lanjut dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk karena pemulihan yang lebih lambat atau komplikasi tambahan. Kemudian ada diare dalam 4 minggu sebelum onset. Dengan kategori 0, skornya tidak ada, skor 1 maka ada. Interpretasinya, diare sering terkait dengan infeksi Campylobacter jejuni yang memicu respon autoimun lebih agresif pada GBS. Kemudian untuk skor kecacatannya, GBS pada 2 minggu dengan kategori skor 0 atau 1 menunjukkan asimptomatik atau gejala ringan, yakni skornya 1. Maka skor 2 apabila mampu berjalan tanpa alat, maka nilainya 2. Kemudian skor 3 mampu berjalan dengan alat, maka skornya 3. Skor 4 terbaring di tempat tidur atau kursi roda, skornya 4. Skor 5 membutuhkan ventilasi mekanik atau meninggal, skornya 5. Penjelasan skor kecacatan ini apabila diukur menggunakan skala akan mengukur tingkat ketergantungan pasien. 0 sehat, 0 sama dengan sehat, 5 sama dengan kondisi yang kritis. Kemudian apabila di total skor, EGOS ini memiliki rentang total skor 1 sampai 7. Interpretasinya adalah skor 1 sampai 2, prognosisnya baik. Kemudian skor 3 sampai 4 prognosisnya sedang. Kemudian skor 5 sampai 7. Di sini 5 sampai 7 adalah prognosisnya buruk, residu kesehatannya berat atau kebutuhan perawatannya dibutuhkan perawatan yang intensif. Kemudian untuk signifikansi klinisnya, tujuan utamanya membantu dari intervensi secara rehabilitas ataupun menginformasikan kepada keluarga tentang harapan akan pemulihan dari pasiennya. Kemudian untuk hasilnya ini ditemukan adanya faktor hasil dan diskusi prediktor ventilasi mekanis, yang mana definisi variabel seperti kelemahan bulbar, definisi variabelnya di sini adalah gangguan saraf kranial 9 sampai 12, adanya disfagia, dysarthria atau dysphonia. Ditunjukkan oleh studi Walgard pada tahun 2019, 58% pasien dengan disfagia memerlukan ventilasi, perbandingan 12% dengan perbandingan 12% tanpa disfagia. Adanya keterbatasan, yakni tidak ada standar pemeriksaan fisik, misalkan tes menelan atau dibandingkan dengan penilaian subjektif. Kemudian satu skor EGRIS di sini adanya komponen seperti usia di atas 40 tahun dengan 1 poin, diare 1 poin, skor disabilitas GBS pada minggu kedua 1 sampai 5 poin. Untuk validasi kohort Belanda, menurut kohort dari Belanda, di sini adalah jumlahnya 397 dengan AUC-nya 0,86. Kemudian kohort
menurut dari Peru di sini jumlahnya 114, AUC-nya 0,63. Sehingga perlu adanya adaptasi regional. Kemudian satu tidak direkomendasikan yang mana apabila terdapat kelemahan leher seperti sensitivitas tinggi 85%, tetapi spesifitasnya rendah 40%. Disfungsi otonom. Definisinya tidak seragam, hipertensi labil dengan dengan perbandingan pasien aritmia. Kemudian di sini ada prediktor ambulasi dan uh, outcome fungsional. Untuk skor EGOS di sini terdapat komponen usia di atas 60 tahun dengan 1 poin, diare 1 poin, skor disabilitas GBS pada minggu kedua 1-5 poin. Untuk validasi di sini menurut Teddy Van Conical pada tahun 2007, 80% pasien dengan EGOS kurang dari 3 skornya bisa berjalan dalam 6 bulan. Untuk satu skor EGOS-nya di sini adanya perbedaan dari EGOS yang mana menambahkan skor MRC Medical Research Council yang tadi kekuatan otot pada hari ke-7. Contohnya pasien dengan MEGOS 9 memiliki risiko 75% tidak bisa berjalan dalam 3 bulan. Untuk keterbatasannya, akurasinya rendah jika dinilai pada hari pertama ataupun pada pertama rawat atau MRF. Yang selanjutnya ada satu tidak direkomendasikan, yang mana usia meskipun OR-nya 1,08 ya 10,3, pasien lansia di atas 70 tahun dengan rehabilitasi intensif bisa mencapai pemulihan hingga 60%. Tipe aksional di sini tidak konsisten karena variasi kriteria elektrofisiologi. Kemudian untuk implikasi klinisnya, praktik terbaik adalah menggunakan skor MEGOS pada hari ke-7 untuk prediksi ambulasi lalu sesuaikan dengan respon terapinya. Kemudian untuk rekomendasi utama untuk fase akut, ini berikut adalah rekomendasi praktik klinis yang mana rekomendasi utamanya untuk fase akut, ventilasi mekanis, bisa mendiskusikan psikotracheostomi, ventilasi di atas 70 hari, kemudian 70 pada kasus 70%. Kemudian mencukupi nutrisi dengan pasien disfagia berat perlu gastrectomy dalam 14 hari. Kemudian untuk satu fase pemulihan yakni adalah adanya rehabilitasi, melakukan program 3-6 bulan dengan fisioterapi intensif sebanyak 5 kali dalam seminggu yang mampu meningkatkan skor motorik hingga 30%. Kemudian kita bisa berikan dukungan psikologis yang mana 40% pasien melaporkan kecemasan atau depresi selama proses pemulihan. Kemudian adanya batasan studi yakni variabel terabaikan seperti terpengaruh faktor nutrisi, dukungan keluarga, dan adanya akses untuk menuju rehabilitasi atau melakukan rehabilitasi itu sendiri. Kemudian untuk bias seleksinya, studi dominan dari rumah sakit akademik atau adanya populasi urban atau kurangnya standar outcome jangka panjang. Untuk kesimpulannya, 3 prediktor utama yang direkomendasikan adalah EGRIS, yakni untuk nilai ventilasi, MEGOS untuk ambulasi, dan skor disabilitas GBS untuk outcome dari fungsionalnya itu sendiri. Penting untuk menghindari prognostisasi berbasis variabel tunggal dan mengintegrasikan penilaian studi secara klinis serial. Kemudian arahan penelitian meliputi studi longitudinal multinasional dengan biomarker seperti NFL atau neurofilament serum dan standarisasi kriteria pemulihan. Kemudian di sini bisa juga dilakukan screening atau menunjukkan prediktor prioritasnya, yakni adalah EGRIS untuk ventilasi. Kemudian komunikasi dengan keluarga juga dibutuhkan, seperti gunakan bahasa sederhana. Kemungkinan apabila, contohnya itu kemungkinan bapak atau ibu bisa berjalan dalam 3 bulan, yakni adalah 60-70% ya ibu. Kemudian untuk arahan penelitiannya di sini juga bisa dilakukan outcome terpadu, misalkan DBS, DS dengan Down syndrome.
Teknomesisnya adalah prognostikasi GBS adalah alat untuk memandu keputusan klinis yang mengaitkan atau menggabungkan antara neurologis, intensivis, dan rehabilitasi medis yang akan menunjukkan kunci keberhasilan dari sindroma autoimun pada saraf tersebut. Terima kasih dokter. Untuk dari saya, presentasi jurnal ini sudah selesai. Mohon izin untuk menutup. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman bisa bertanya. Silakan bertanya 4 orang tadi. Baik, mohon izin bertanya untuk Nurwulan. Apakah suara saya jelas? Iya baik, Cinta sudah cukup jelas. Saya ingin bertanya, untuk skor yang dibahas pada jurnal ini, apakah juga berlaku untuk subvarian Guillain-Barré syndrome yang lain seperti Miller-Fisher syndrome? Terima kasih. Eh, Apakah skor ini berlaku untuk terima kasih kepada Sinta atas pertanyaannya. Ini saya izin untuk menjawab. Apakah skor ini berlaku untuk varian GBS seperti MFS atau Miller-Fisher syndrome? Adalah tidak, karena pedoman ini hanya digunakan untuk GBS klasik atau AIDP atau tipe AIDP atau tipe aman. Kemudian variasi seperti Miller-Fisher memerlukan pendekatan prognostik yang berbeda. Nah, dari saya, apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih Nurwulan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum Nurwulan, mohon izin bertanya. ya, waalaikumsalam, Muti. Mengapa usia lebih dari 60 tahun ini menjadi komponen EGOS atau MEGOS, padahal pasien lansia ini bisa memiliki komorbid yang mempengaruhi outcome? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya oleh Mutiara. Ini saya izin menjawab. Eh, Usia di atas 60 tahun dikaitkan memang adanya regenerasi saraf atau penurunan dari fungsi saraf yang melambat. Namun komorbid misalkan kencing manis atau diabetes juga dimasukkan karena adanya kompleksitas antara analisis yang digunakan dalam penelitian yakni analisis multivariat. Kepada Mutiara, apakah sudah dapat menjawab? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, saya izin bertanya pada Pak Wulan. Oke. Tadi, Waalaikumsalam. oke. Iya, boleh. Di sini saya mau tanya, bagaimana jika di fasilitas kesehatan itu tidak memiliki alat ukur skor MRC tadi? Apakah bisa menggunakan alat ukur lain seperti MEGOS itu tadi yang masih bisa digunakan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya oleh Mas Khairul. Bagaimana jika fasilitas atau vaskes tidak memiliki alat ukur energi? Apakah bisa menggunakan EGOS itu? Nah, jawabannya adalah bisa, namun dengan penilaian klinis secara sederhana, yang mana dinilai dengan kemampuan mengangkat lengan ke dada. Namun akurasinya akan turun sehingga perlu kombinasi dengan observasi klinis yang lainnya juga. Nah, kepada Mas Virus, apakah jawaban saya sudah dapat menjawab? Ya, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Permisi Nurwulan, saya Mirna mau bertanya. Kan Ya, di GBS sendiri itu kan ada kelemahan. Apakah bedanya kelemahan pada GBS dengan penyakit lain? Contohnya kayak stroke gitu mungkin? ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Mirna, yang mana bagaimana cara membedakan kelemahan pada kondisi kelemahan bulbar ini akibat GBS dengan penderita kelemahan pada penyakit stroke. Jawabannya, GBS itu ditandai adanya kelemahan bilateral progresif atau kronis dan
Didukung dengan temuan elektrofisiologi yang mana ditunjukkan dengan kondisi saraf melambat dan terjadinya peningkatan protein cairan cerebrospinal. Karena Mbak Mirna, apakah jawaban saya sudah dapat menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Permisi Wulan, izin bertanya. Tadi kan malnutrisi itu kan bisa memperburuk di outcome-nya. Tapi kenapa studi ini itu dia mengabaikan peran nutrisi dalam pemulihannya? Padahal itu malnutrisi bisa memperburuk outcome-nya. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan, Mbak Jihan. Ini saya mencoba menjawab. Eh, Peran nutrisi diabaikan dalam jurnal ini. Kenapa? Eh, Nutrisi memang penting, tapi tidak ada cukup data untuk memasukkannya sebagai prediktor independen pada penelitian ini. Sehingga rekomendasi nutrisi ini masuk dalam kategori good practice statement atau pernyataan praktek secara baik seperti itu. Namun peneliti tidak mencantumkan nutrisi untuk hasil atau outcome tersebut. Kepada Mbak Dian, apakah dapat menjawab? Terima kasih Wulan. Permisi dokter, untuk dari teman-teman sudah Ya, bertanya. ini kasusnya apa, Dek? Jurnalnya tentang apa? GBS ya? Iya dokter, GBS. Cara menegakkan GBS dari anamnesa itu gimana? Anamnesa sama pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis. Jika dari anamnesis itu dokter, kita bisa tanyakan apakah sebelumnya ada riwayat infeksi. Misalkan infeksinya itu juga sudah berapa lama. Misalkan apakah dari onsetnya itu misalkan 1 sampai 2 minggu, dan tentang infeksinya itu bisa berupa ispa ataupun diare, seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan eh, untuk pemeriksaan neurologisnya itu Bentar, juga. bentar. Pasien datang masa keluhannya riwayat infeksi terus kamu curiga GBS, kan enggak. Adanya ini dokter. Ada apa? Pasien datang itu keluhannya apa? Akhirnya kamu berpikir ini GBS. Adanya kelemahan dokter, kelemahan Kelemahan di mana? kelemahan atau kelumpuhan yang mendadak dokter pada area bawah dokter, inferior dokter. Ekstremitas dokter. Hah? Kelemahannya apa? Inferior. Kaki tok kelemahannya. Disertai juga adanya sesak nafas dokter. Adanya sesak nafas, kemudian adanya sesak seperti kelemahan otot bantu napasnya juga dokter. Kemudian untuk nervusnya itu juga pada pemeriksaan sensoriknya ada ditemukan parestesia ataupun mati rasa seperti itu. Kemudian untuk gejalanya itu juga bisa ada plagia, dysarthria, diplopia dokter untuk pada kondisi. Jadi pasien datang, kamu curiga GBS kalau pasien datang dengan keluhan kelemahan. Iya dokter. Ya, kelemahannya seperti apa? Tipe Bedanya apa? LMN dokter. Tipe LMN itu kayak apa? Kamu bilang tipe LMN kayak apa? Lower motor neuron dokter. Iya, kayak gimana? Tipe LMN itu bedanya sama stroke apa? Bersifat ini dokter. Gimana? Disertai adanya infeksi dokter. Loh, apakah selalu kelemahan adanya infeksi itu GBS? Stroke bisa enggak? Infeksi sekunder tapi dia pasiennya stroke. Bisa aja. Bedanya apa? Kapan kita kelemahan kita curiganya ke GBS?
Berlangsung mulai 4 minggu sampai 6 bulan deh. Apanya? Defisit neurologisnya itu dokter. Berlangsung selama 4 minggu? Berva- ber- eh, di- Bervariasi antara 4 minggu sampai 6 Berarti bulan deh. harus nunggu 4 minggu baru kamu bisa menegakkan itu GBS. Tidak dokter. Kelemahannya itu biasanya perlahan dokter dari bawah ke atas atau tipe ascending. Kelemahannya Dari bawah dulu baru ke atas itu dokter, yang maksudnya biasanya itu didahului dari tibia itu dokter, kemudian ke atas itu dokter. Maksudnya nyerinya misalkan kelemahannya itu dari bagian inferiornya gitu, baru nanti akan ada kelemahan di superiornya dokter. kelemahannya di mana, Dek? Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan kiri, gimana? Kelemahannya itu hmm, bersifat separuh dokter, Hah? Gimana? separuh dokter, Separuh kelemahan ya? enggak, tidak dokter. Perkelaan. Ini dokter, kelemahan ototnya itu progresif keduanya dokter bilateral. Terus? Kemudian kelemahannya itu biasanya dari bawah atau bagian inferior itu kita extensor inferior, kemudian perlahan menuju ke arah superiornya dokter. Biasanya, jadi GBS itu biasanya kelemahannya keempat ekstremitas. Memang seringnya dimulai dari kaki dulu, dia ascending. Nah, bedakannya kamu ini tipe UMN atau LMN apa? Katamu GBS tapi kelemahannya tipenya LMN atau perifer. Bedanya apa dengan tipe UMN? Kalau bilang LMN itu paralisisnya itu biasanya atau kelemahannya itu bersifat flaccid dokter. Ya, Kalau yang iya, kalau LMN ya flaccid, kalau UMN spastik. Nah, bedanya apa dari pemeriksaannya? disertai ini mungkin dokter adanya disosiasi pada cairan cerebrospinalnya. Itu kan pemeriksaannya. Ini masih ke pemeriksaan neurologisnya, deh. Itu kan pemeriksaan penunjang yang kamu sampaikan. Kamu curiga GBS, dari anamnesa dulu, deh. Ini anamnesa belum selesai. Udah loncat ke pemeriksaan penunjang. Mungkin adanya refleksia dokter atau parestesia dokter. Apa itu? Kekuatan tendonnya atau ototnya itu hilang dokter. Ada juga kalau yang tendonnya hilang itu kompleksnya dengan cara apa? Motoriknya atau bisa fisiologisnya itu dokter. Gimana? Fisiologisnya dulu mungkin dokter. Terus? Fisiologisnya setelah itu kita berikan kemudian kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan sensoriknya dokter, apakah pada rangkang nyeri dan padanya itu terdapat parestesia atau tidak dokter. Terus? Kemudian adanya juga gejala otonom seperti tekanan darahnya itu yang fluktuatif atau meningkat, atau adanya juga takikardia. Onsetnya itu juga akut. Jadi kalau pada GBS itu kelemahannya keempat ekstremitas. Tipenya memang flaccid. Selain itu apa? Selain itu pasien juga ada keluhan sensorik.
ada riwayat demam sebelumnya. Bedanya apa kalau GBS sama miastenia? Miastenia itu juga sama loh, dia kelemahan keempat ekstremitas. Bedanya apa? Eh, itu dokter biasanya kelemahan otot skeletalnya dokter yang ditunjukkan dengan adanya penurunan reseptor asetilkolin pada neuromuscularis junctionnya dokter. Ya, kalau miastenia kamu anamnesanya kamu dapatkan apa? Kalau kamu Hmm, curiga ini miastenia. Ototnya fluktuatif, pada pemeriksaan fisiknya adanya petosis dokter, tarik. Kemudian adanya juga pita suaranya yang ini dokter Jadi tidak. kalau pada miastenia dia biasanya kalau pagi baik, kalau dia aktivitas berat dia memburuk, tapi dengan istirahat dia membaik. Beda dengan GBS. Kalau GBS itu tadi tipenya tipe perifer. Kalian harus tahu bedanya apa sih pemeriksaan motorik tipe perifer LMN atau tipe yang sentral atau UMN. Kalau tipe perifer biasanya semua keempat ekstremitasnya terjadi kelemahan. Terus refleksnya menurun, refleks fisiologisnya menurun, refleks patologisnya juga menurun. Nah, kalau pada pasien ini kan memang kalau GBS yang perifer itu tadi, kalau sentral biasanya kalau kelemahan tipe sentral refleks fisiologisnya meningkat, refleks patologisnya muncul, contohnya stroke. Itu dari anamnesa dan pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan neurologisnya adalah gold standarnya untuk GBS apa, Dek? Hmm, KHS atau IMD itu dokter. Adanya penurunan kecepatan hantar saraf dan pemeriksaan protein. Ya, gold standarnya kalau untuk GBS ya pemeriksaan lumbal fungsi itu nanti didapatkan disosiasi sitoalbumin. Apa sih disosiasi sitoalbumin itu? Hmm, Penurunan Apa? adanya peningkatan jumlah sel dan protein CSF dokter. Adanya artinya Adanya peningkatan protein tapi nggak ada peningkatan selnya kalau pada GBS. Nah, GBS itu, nah selain itu ya EMG untuk tahu jenisnya. GBS kan banyak, ada yang AMSAN, ada yang aman, itu tadi variasinya, ada yang Miller-Visser juga. Terapinya apa pada GBS ini? terapinya itu yang pertama kita bisa 5B dokter. Dokter. Apa lagi? 5B itu non farmakonya. Untuk yang farmakonya bisa lakukan intubasi apabila ada gagal nafas. Kemudian kita bisa memberikan imunoglobulin secara intravena dengan dosis 0,49 per kilogram berat badan selama 5 hari dokter. 0,4 dokter. Gram per kilogram berat badan dokter. Ya, oke. Jadi terapinya sebenarnya IVIG atau plasmafaresis ya. Pada GBS ini yang diserang apa sih, Dek? Saraf perifer tetap di dokter. Kalau pada miastenia gravis? Eh, Gangguan asetilkolin pada pasca sinar. Ya, pada neuromuskular ginsengnya kalau pada miastenia. Kalau pada GBS dia sering progresif. Artinya kelemahannya nggak hanya kena ke anggota gerak, tapi juga bisa kena ke uh, kekuatan otot untuk pernafasannya. Makanya dibahayakan kalau GBS kan gagal nafas itu tadi. Jadi harus kita evaluasi saturasinya. Apakah ada tanda-tanda gagal nafas yang bikin lama perawatannya. Kalau ada gagal nafas kan dia harus terpasang ventilator. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada dokter. Kalau nggak ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.